Kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan itu dapat mendorong terjadinya penyimpangan, misalnya kecurangan yang merugikan, kemudian keserakahan dari suatu pihak yang kemudian bisa merugikan pihak lain. Nah, dalam hal ini diperlukan adanya campur tangan dari negara. Negara dalam hal tersebut itu berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan produsen dan konsumen, serta melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap perusahaan atau pribadi. Fungsi selanjutnya dari campur tangan negara adalah bagaimana negara bisa menjamin perlindungan bagi pelaku usaha, baik investor lokal atau asing, agar investor tersebut merasa aman dan tertarik melakukan kegiatan investasi dengan menciptakan sistem hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Dan fungsi negara selanjutnya itu di sini diperlukan campur tangan negara agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja sebagai pihak yang posisinya itu lebih rendah dari si pemberi kerja. Oleh karenanya, hukum perusahaan itu menjadi penting karena dia merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi praktisi bisnis. Di situ, para praktisi bisnis bisa memahami apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu usaha. Dan dalam hal ini, keberadaan hukum perusahaan itu otomatis akan memberikan kepastian hukum kepada para praktisi bisnis. Dan kepastian hukum ini bisa mewujudkan watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, hukum perusahaan itu sangat penting karena walaupun hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan masalah perjanjian dan perikatan yang hanya melibatkan para pihak yang terlibat, atau dalam artian hanya para pihak yang terikat dalam perjanjian usaha tersebut, tapi dengan semangat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, maka perlu dikeluarkan beragam peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, kemudian Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga gitu ya, dan peraturan-peraturan lain terkait dengan kegiatan ekonomi dan perusahaan. Kedudukan hukum perusahaan dia ada di bagian hukum perdata dalam lapangan hukum kekayaan yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum perusahaan dengan subjek hukum lain. Jadi objeknya adalah benda atau segala sesuatu yang dapat dinilai oleh uang. Hubungannya dijembatani oleh asas lex specialis derogat lex generalis, dan hukum perusahaan adalah hukum perikatan khusus di dalam lapangan usaha. Sumber hukum perusahaan bisa ditemukan di dalam 4 sumber hukum. Yang pertama adalah perundang-undangan, kemudian yang kedua adalah kontrak perusahaan yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuat perusahaan, kemudian yang ketiga jurisprudensi dari putusan hakim yang memutus sengketa pemenuhan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perusahaan, serta di kebiasaan atau hal-hal yang biasa dilakukan yang diciptakan oleh masyarakat pengusaha dan biasa diikuti dan dilakukan di dalam kegiatan usaha. Hukum umum atau lex generalis dari undang-undang sebagai sumber hukum itu adalah pasal 1319 KUH Perdata, di mana di situ disebutkan bahwa semua perjanjian bernama atau tidak bernama itu tunduk pada ketentuan umum dalam bab 2 perikatan yang timbul dari perjanjian dan bab 1 perikatan pada umumnya. Dan hukum khususnya atau lex spesialisnya adalah pasal 1 KUHD. Di situ disebutkan bahwa KUH Perdata itu berlaku juga bagi perjanjian yang diatur dalam undang-undang ini.
sekedar tidak diatur secara khusus menyimpang. Hukum khusus, hukum perusahaan, itu bisa ditemukan juga di aturan-aturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perusahaan, misalnya peraturan terkait perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Sedangkan sumber hukum kontrak perusahaan, itu kedudukan kontrak perusahaan sendiri, sebagaimana kita tahu bahwa kontrak perusahaan itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat kontrak perusahaan tersebut. Jadi dia adalah sumber utama hak dan kewajiban para pihak dalam perusahaan. Di situ juga bisa ditemukan bagaimana ketentuan penyelesaian jika terjadi perselisihan. Dan setiap kegiatan perusahaan itu selalu terikat dengan ketentuan dalam kontrak perusahaan dan juga terikat dengan ketentuan undang-undang sebagai atau berdasarkan asas pelengkap gitu. Jadi misalnya di dalam kontrak tidak diatur, maka ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi yang pertama dipakai adalah kontrak perusahaan dulu. Kalau misalnya di dalam kontrak perusahaan tidak diatur, maka yang berlaku adalah ketentuan dari undang-undang. Gitu. Dan misalnya dalam kontrak perusahaan internasional, biasanya di situ juga terdapat bagaimana pilihan hukum ya, choice of law dalam perusahaan tersebut. Jadi misalnya ada sengketa hukum, itu nanti yang penyelesaiannya mau menggunakan hukum mana atau kemudian forumnya seperti apa. Nah, itu dalam kontrak internasional biasanya terdapat choice of law. Untuk jurisprudensi, keberadaan jurisprudensi sebagai sumber hukum itu jurisprudensi tersebut dapat diikuti oleh pihak-pihak jika memang terdapat sengketa yang pernah diputus oleh hakim gitu ya. Dan hak dan kewajibannya itu ditetapkan oleh hakim. Jadi dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa. Hakim di situ dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan sehingga kekosongan hukum dapat diatasi. Misal Anglo-Saxon dalam perkara penanaman modal asing. Untuk kebiasaan sendiri, itu bisa dijadikan sebagai sumber dari hukum perusahaan jika memang tidak ada aturannya di dalam undang-undang. Dan kebiasaan tersebut memang berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha. Dan itu, kebiasaan yang seperti itu bisa dijadikan sebagai sumber atau diikuti oleh para pengusaha gitu. Nah, syaratnya kebiasaan yang bisa menjadi sumber hukum perusahaan, syaratnya itu perbuatannya itu bersifat keperdataan dan di situ perbuatannya selain bersifat keperdataan itu mengenai hak dan kewajiban yang memang seharusnya dipenuhi. Dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau asas kepatutan. Dan memang kebiasaan tersebut diterima secara sukarela oleh para pihak karena memang logis dan patut. Dan dengan kebiasaan tersebut itu memang menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Ruang lingkup hukum perusahaan itu meliputi bentuk usaha dan jenis usaha. Jadi bentuk usaha itu meliputi organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Di dalam istilah bahasa Inggrisnya itu biasanya company atau corporation. Dan diatur di dalam undang-undang untuk perseorangan, misalnya perusahaan otobis dan perusahaan dagang. Untuk persekutuan orang atau persekutuan modal, misalnya firma, CV, kemudian PT, koperasi, yayasan, dan BUMN. Sedangkan ruang lingkup yang kedua yaitu jenis usaha. Jenis usaha ini meliputi kegiatan usaha dari suatu perusahaan. Misalnya nih, di bidang perindustrian itu meliputi eksplorasi dan penguburan minyak, kemudian pengolahan kayu, barang kerajinan, makanan dalam kemasan gitu ya. Kemudian untuk kegiatan usaha perdagangan misalnya jual beli retailer, kemudian ekspor impor, bursa efek, toko swalayan gitu misalnya. Dan kegiatan usaha misalnya pertanian gitu ya,
Pertanian itu di usaha terkait tanah dan air seperti agrobisnis, kemudian budidaya tanaman, budidaya ikan. Kemudian juga ada kegiatan usaha ekstraktif, di mana usaha tersebut adalah mengumpulkan apa yang disediakan alam seperti misalnya pengerukan pasir. Nah, itu juga kegiatan usaha yang masuk dalam ruang lingkup hukum perusahaan jenis usaha. Kemudian jasa juga masuk, di situ ada perbankan misalnya, transportasi, salon kecantikan, konsultan gitu. Dan juga kegiatan usaha pembiayaan berupa leasing atau consumer financing gitu misalnya, itu seperti itu.